Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan PowerPoint kewirausahaan yang telah kami buat dengan anggota Lutfia Sari, NIM 2007570, Sofia Natasha Putri, NIM 200531118, dan Noni Jeffrey dengan NIM 2004074. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai manajemen usaha, pentingnya manajemen usaha, membangun organisasi usaha, serta aspek hukum dan legalitas organisasi usaha. Yang pertama, kita akan membahas mengenai manajemen usaha. Manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kerjasama di antara semua sumber daya yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, definisi manajemen oleh para ahli cukup beragam. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pentingnya manajemen usaha. Sebagai pelaku bisnis, memang harus memahami akan pentingnya mengenal manajemen bisnis agar tidak terjadi hal yang buruk pada bisnisnya. Sehingga dengan begitu dapat menemukan sebuah solusi dari permasalahan secara efektif dan efisien dan terhindar dari masalah yang serius seperti mengalami kerugian. Adapun arti penting atau fungsi dari manajemen usaha diantaranya adalah 1. Membantu dalam menyusun strategi bisnis, di mana hal ini berguna untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sebagai contoh, menyusun strategi untuk melakukan pemasaran barang atau jasa dengan baik. Yang kedua, membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan waktu. Sebagai seorang pelaku bisnis, manajemen bisnis yang baik maka juga akan membawa dampak pada cara alokasi sumber daya dan waktu dengan baik pula, sehingga kegiatan-kegiatan bisnis yang akan dijalankan ataupun yang telah direncanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada membantu menciptakan perilaku bisnis yang positif. Dengan adanya manajemen bisnis, maka menjadikan pelaku bisnis menjadi kooperatif, meningkatkan kedisiplinan dan formalitas pada manajemen bisnis, serta banyak hal positif lainnya yang kita dapatkan. Dan yang keempat ada membantu meningkatkan kesadaran tentang adanya ancaman. Sebagai pelaku bisnis, harus mampu berpikir banyak hal yang termasuk ancaman atau risiko yang akan dihadapi dan solusi yang akan dijalankan, di mana untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan manajemen bisnis dengan baik. Nah, itu di antara fungsi dari pentingnya manajemen usaha. Selain mengenai fungsi atau manfaat tentang manajemen usaha secara umum tadi, ada fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, ada dari George Artery, yaitu fungsi planning, organizing, staffing, motivating, and controlling. Yang kedua, ada dari Henry Fayol, yaitu fungsi planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Dan ada fungsi dari Lauter Gulick, yaitu fungsi planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. Dan
dari Ernest Dalle, yaitu fungsi planning, organizing, staffing, direction, innovating, dan recepting, serta controlling. Bentuk organisasi perusahaan secara umum terdapat 3 bentuk usaha yang secara yuridis dapat diterima keberadaannya, yaitu 1. Usaha perseorangan, 2. Usaha patungan, 3. Perusahaan perseroan. Aspek hukum dan legalitas mengkaji tentang legalitas rencana bisnis yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap usaha yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Dipandang dari sudut sumbernya, bentuk legalitas dapat dibedakan menjadi 2 sumber, yaitu yang pertama, kelompok masyarakat, yaitu kelompok masyarakat yang hidup dan tinggal di daerah atau wilayah tempat proyek atau bisnis yang akan didirikan. Masyarakat ini dapat menjadi bagian dari sistem dan struktur pemerintah ataupun kelompok adat atau suku. Yang kedua, ada pemerintahan, yaitu merupakan bagian dari struktur dan sistem pemerintahan Indonesia, termasuk lembaga pemerintahan dari desa sampai negara, serta instansi atau lembaga atau departemen yang membidangi sektor-sektor tertentu. Usaha dapat dikatakan legal jika telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah daerah setempat melalui instansi atau lembaga atau departemen atau dinas terkait. Namun, analisis dan investor perlu memperhatikan sumber legal dari kelompok masyarakat. Nah, faktor-faktor penilaian kelayakan dalam aspek hukum dan legalitas ini, ada beberapa faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian kelayakan. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Badan hukum yang sesuai untuk dijadikan bentuk formal badan usaha yang akan didirikan. Yang kedua, komoditas usaha termasuk jenis barang dagangan yang diperbolehkan atau dilarang atau tidak dilarang undang-undang. Yang ketiga, ada cara berbisnisnya melanggar hukum agama atau tidak. Dan yang keempat, ada teknis operasional mendapatkan izin dari instansi, departemen, atau dinas terkait atau tidak. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.